menyelenggarakan pendidikan. Masjid mengalami 2 kali renovasi, tahun 1971 dan 1984. Bentuk yang sekarang merupakan hasil renovasi tahun 1984 yang selesai dan diresmikan pada tanggal 13 Desember 1986 oleh Menteri Sekretaris Negara waktu itu, Bapak Sudarmono SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waduh, kebetulan banget ini. Ya. Saya dengan Mugi dari TVRI. Oh, dari TVRI. Iya, Pak. Ini saya tadi kan jalan nyari masjid. Saya lihat nih masjid unik banget. Iya. Udah keong gedenya gitu ya. Betul. Pengen tahu nih, Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Pak Alfian, Pak Alfian. Ketua RT. Ketua RT di sini. Iya. Masya Allah. Kalau Bapak? Saya Pak Zainal, Ketua RW 03 di daerah Ketua sini. RW 03 di Karangtengah, Lebak Bulus Betul, ini. betul, Bu. Masya Allah, kadarullah. Kok bisa ya kita ketemuan gitu? Alhamdulillah, Ibu. Ini Allah yang udah ngatur ya, Iya, Pak. betul, Iya, betul. iya, Pak. Saya pengen banget tahu nih tentang sejarah, kemudian keunikan dan lain sebagainya dari Masjid Nurul Falah ini, Pak. Oh. Apakah bisa nemenin saya untuk menceritakan itu? Oh, begini Ibu, kalau untuk mengenai sejarah masjid ini, Ya. nah nanti kita antar ada yang lebih berkompeten, yaitu kiai kita ada di dalam. Ada di dalam nih? Iya. Waduh, kebetulan banget. Kita langsung temuin beliau Baik, ya, mari, Pak. Ibu, mari. Yuk, mari, Pak. Silakan Mari, sekali. makasih, Pak. Yuk. Atap dan kubah mengadopsi bentuk keong dengan konfigurasi 10 keong kecil mengerumuni satu keong besar yang berfungsi sebagai kubah. Masjid unik ini diarsitek oleh 2 arsitek yaitu Bud Sudargo dan Taufik yang juga warga di sekitar masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget saya dengan Mugi Zainal, Pak, dengan Pak Sarnubi ya. Pak Sarnubi, Masya betul. Allah. Ya. Udah, Pak, Alhamdulillah Bu. bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Baik, Iya. alhamdulillah Silakan Pak. duduk dulu kalau kita Ya. ngobrol ya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kebetulan kan tadi saya lewat nih Pak di iya. Jalan Karangtengah Iya. ini ya, ngelihat masjid unik banget masjid ini. Iya, iya, alhamdulillah, Masjid iya. Nurul Falah. Iya, Ya. iya. Pak Sanurubi di sini sebagai Ketua DKM. DKM, Udah berapa alhamdulillah. lama nih Pak Udah Sanurubi? lama banget lah. Dari panitia Iya. sampai sekarang nih jadi pengurusnya gitu. Dari Masya Allah. tahun 86 diresmikan ya. 86 sampai sekarang. diresmikan, Dulu panitia, sekarang jadi ketua gitu. Iya. Dulu denger-denger ini musola langgar gitu, Pak. Atau bagaimana ceritanya, Pak? Pengen tahu sejarah Iya, berdirinya iya, nih baik, masjid baik. ini. Silakan, Kita Pak. sedikit ya flashback dulu ya ke Ya. belakang. Jadi sebelum tahun 1952 di Karangtengah ini belum ada masjid. Baru ada namanya langgar. Iya. Ada langgar yang namanya Tuan Sirun, kemudian dilanjutkan Raja Jisan. Nah itu akhirnya rupanya nih masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ingin mendirikan masjid. Itu maka didirikanlah masjid di tempat ini. Itu tahun 1952. Itu di awal sekali. Nah alhamdulillah syukurillah pada waktu itu saya sih baru lahir kali kalau nggak salah. Baru lahir ya. Iya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah akhirnya ada seorang tokoh masyarakat menyiapkan tanah di sini nih sekarang, yaitu yang bernama Bapak Haji Nawi bin Haji Eri. Dia memberikan wakaf tanah sebanyak atau seluas lebih kurang 500 meter. Nah, maka Masya Allah. kesepakatan tokoh masyarakat dan para alim ulama pada waktu itu dibangunlah masjid di sini. Itu tahun 1952. Ya, bangunannya juga sangat sederhana sekali ya. Iya. Cuman ya papan bawahnya, kemudian tembok masih biasa, cuma di atasnya papan. Kan 2 lantai itu. Tapi masjidnya ya masjid asal-asalan aja kali, mungkin nggak tahu juga ya. Nah, itu seperti joglo lah gitu. Akhirnya kalau yang atas itu dipakai buat azan doang.
Di kalau ada Jumat tuh muazin naik ke atas, Oh, naik ke atas ya. azan, kemudian bisa kedengeran nih satu kampung. Iya, Dulu iya. mah kan belum ada apa-apa, belum ada polusi udara dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu bertahan kurang lebih 19 tahun. Dari 1952, Iya. kemudian dipugar total tahun 1971. Berarti kan Lebih kurang. 19 tahun ya. Iya. Nah, setelah itu dibangunlah masjid yang kedua di tempat ini juga. Iya. Yaitu seperti rumah aja biasa gitu. Ada terasnya, depan ada terasnya, kemudian di samping ada terasnya. Itu bertahan berapa tahun? Itu dari tahun 1971 dipugar total pada tahun 1984. Nah, ini sekarang di sini tempatnya. Ya, inilah yang sekarang ini ya masjidnya. Nah, itu alhamdulillah syukurillah ternyata itu disepakati semua. Nah, ini juga para ulama, para tokoh masyarakat berkumpul semuanya akhirnya adalah seorang insinyur. Arsiteknya. Ini juga banyak albumnya, mungkin Nah, ada juga di situ ini sejarahnya nanti ya, Pak, kita ya? buka ini pembongkaran. Nah, ini Oh, waktu pembongkaran tahun 84 ini semua direnovasi ya. renovasi. Nah, ini Iya, dia. iya. Oh, Nah, ini semua bentuk lengkap ya, Pak, ya? Ini bentuk masjidnya nih yang tadi saya Iya, katakan ada iya. teras-terasnya gitu. Oh, dulu nggak seperti ini ya? Iya, iya. Tampak iya. depannya ya, Pak? Iya, jadi nah sekarang diganti seperti ini. Nah, ini alhamdulillah syukurillah jadi 1984 Iya, iya. kita bangun dan diresmikan tahun 1986. Cuman Nanti usianya Iya, sampai sekarang lebih ya, kurang enggak hampir. 86 dulu, ini baru Iya. nanti panjang ini ceritanya. Masya Panjang Allah. banget. Jadi kalau kita ceritakan, jadi yang induk aja itu, yang sana itu. Yang induk itu bangun 1984, itu pembongkaran ini yang tadi. Nah, kemudian pembangunan yaitu pada mulai tanggal 1 Januari 1985. 96 diresmikan oleh siapa? Yaitu waktu itu yang resmi adalah Pak Sudarmono Esa sebagai sekretaris negara. Waktu itu jabatannya. Iya. Dan sekaligus dia waktu itu menjadi ketua Partai Golkar, ketua umum Partai Golkar pada waktu itu. Alhamdulillah berjalan Iya, dengan iya, baik. Nah, ini Masya bisa dilihat Allah. ya Ini nih. lengkap sekali nih, Pak, Ya ya? itu ini didokumenkan ini Ya, semua dokumennya lengkap sekali Iya. gitu dari Nanti awal ada pendirian, peresmiannya. pembukaan, Iya. peresmian. Nah, ini peresmiannya. Oh, Nah, tahun ini. 84 ya? Iya, Peletakan mana? batu pertama Peletakan nih. batu pertama 84 pada waktu kemudian bulan tanggal 25 Desember Iya. 84 itu peletakan batu pertama Iya. bertepatan dengan hari Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Yang tadi saya katakan Wah, iya. pembangunan dimulai pada Januari 1985. Iya, berarti ini wakaf pribadi dari Bapak siapa tadi, Pak? Haji Nawi. Pak Haji Nawi. Iya. Mudah-mudahan ngalir terus ya, Pak ya. Amin, amin. Amal jariahnya ya, dan Nah, ini benar-benar menginspirasi Itu juga ya. itu maaf ya. Itu mulanya kita punya tanah 500 meter dari wakaf Iya. Nawi. Kemudian kalau sekarang Iya. itu kita terus membebaskan ya. Nah, itu sekarang kita sudah punya tanah seluas 2.560 meter. Dan sampai ke belakang nih. Belakang sana Masya nanti ada gedung Allah. serbaguna, ada tempat Iya. parkir. Iya. Itu terus kita membangun. Selesai 86 diresmikan, langsung kita bangun masjid tambahan yang ini untuk wanita. Oh, yang di sebelahnya ini Ya, ya. belahnya. Iya. Kemudian kita terus lanjut bangun ini apa namanya tempat wudhu, Iya. bangun ini apa nama sekretariat terus sampai menara kita bangun. Dan kita bangun juga di sana kantor bersama. Di belakang situ ada Ada juga kantor, ya, Pak ya. yaitu ada kantor Kapilul Yatim, ada kantor KBHU, kelompok pengen haji dan umroh, dan juga dana kematian. Ada 3 di sana. Itu. Alhamdulillah. Full ya. syukurillah. Oke. Ya, iya. Pak Sanurbi, makasih Iya, banyak iya, nih. oh. Saya juga masih ingin melihat keunikan dari masjid Iya, yang di sini ya. Karena iya. pemirsa Jejak Islam juga pengen banget nih melihat keunikan dari masjid Bisa Nurul silakan, Falah ini ya. silakan apa yang Iya. nanti perlu kita bantu nanti. Iya, makasih banyak ya, Pak Sanurbi. Sama, iya nih. Ya, silakan bekerja kembali, Iya, Pak. iya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mugi, apa kabar? Pak Dahlan ya, Betul. Alhamdulillah. Iya. Tadi juga Pak Sanurbi udah Iya. cerita bahwa di sini ada Pak Dahlan, makanya saya langsung ke sini, pas banget ketemu Bapak. Ya, saya juga sudah menunggu Iya. sambil baca Al-Quran. Iya, ini pas banget nih di ruang utamanya Iya, ini ya, masjid ini Nurul alhamdulillah. Falah ya, Betul, Pak ya. betul. Dan Masya Allah unik banget ya. Ya seperti inilah keadaannya Mbak Mugi, masjid kita. Ada yang mau diketahui mungkin Iya. tentang masjid? Pak Dahlan di sini sebagai apa? Saya alhamdulillah dipercayakan sebagai sekretaris di masjid Sekretaris ini. masjid ini udah Iya, berapa betul. lama di sini? Baru 2 tahun Mbak Mugi, 2 menggantikan tahun. sekretaris yang lama. Oh, Gitu. baik. Oh ya, Pak Dahlan, saya mau lihat nih keunikan dari masjid ini apa aja nih Pak Dahlan nih? Ya memang banyak sekali ya, cuma ada beberapa yang saya ketahui, salah satunya memang dari bentuk kubahnya dan bentuk masjidnya. Ini banyak orang yang melihat seperti keong. Keong, betul. Makanya Masjid Nurul Falah ini lebih Iya. dikenal dengan Masjid Keong di mana-mana. Iya. Lalu kedua terkait ada tiang yang jumlahnya 10. Iya. Ini filosofinya jumlah malaikat yang wajib kita kenali. Kemudian di tiap tiang Kok tiap tiang ada 4 lampu ya, tuh? ini menandakan 4 sahabat. 4 sahabat Abu Rasulullah Bakar, ya. Umar, Utsman, dan Ali. Masya Begitu. Allah. Kemudian tingginya juga Ya, ini tinggi 17 ke Kubah ini 17 meter. Ya, Itu 17 menandakan meter. Satu sholat kita sehari semalam 17 rakaat 17 yang rakaat. ditinggal. Iya. Kemudian terkait juga dengan kemerdekaan kita 17 Agustus. Masya betul Mbak Allah. Mugi. Iya. Ditambah di bagian luar ada menara. Ya. Itu tingginya Berapa tuh? 27 meter. Tuh. Nah, pasti punya makna juga kan Ada itu. terkait dengan sholat itu sendiri diterima pada saat peristiwa Isra Mi'raj Ya. pada tanggal 27 Rajab. Begitu Mbak Masya Mugi. Allah. Jadi semua punya arti dan makna Ya, ya. dan mungkin ada keunikan lain, ini nyaris tidak ada bahan yang terbuat dari kayu, semuanya keramik dan coran ya. Iya, iya. Hanya saja iya. ada mungkin kaligrafi ini kebetulan Nah, saya ini yang kaligrafinya buat. nih, ini juga kaligrafi Asmaul Husna ya. Betul, Asmaul Husna. Dan saya dengar juga yang nulis ini Pak Dahlan juga ini. Ya, Masya Allah. alhamdulillah berkesempatan menulis di sini walaupun memang tidak banyak kaligrafinya Iya. di masjid ini. Iya. Nah, Pak Dahlan, ini juga kan seperti kubah yang besar satu, Iya. kemudian kubah-kubah kecil, keong-keong kecil nih. Iya. Ya, keong-keong kecil ada 10. Betul. Ya, jadi seperti anak-anak keong ya. Iya. Masya Allah. Bisa diartikan Iya. seperti itu, ada induknya, ada anak-anaknya. Iya. Baik. Nah, Pak Dahlan, Iya. tentunya masjid ini juga kan banyak juga kegiatan yang ada di sini ya. Insya Allah. Nah, kegiatan insya Allah. sehari-hari yang ada di Masjid Nurul Falah ini apa aja nih? Memang selain pelaksanaan sholat rawatib ya, Ya. 5 waktu, kita setiap Ahad subuh itu ada kajian Ahad ya, yang kita mengambil penceramah untuk memberikan tausiah dan pelajaran. Itu juga kita siapkan secara live streaming Mbak. Jadi FMCM_Nurul Falah gitu. Iya. Kemudian ada juga terkait dengan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam dan juga tentunya pada saat pelaksanaan hari besar nasional juga kita selalu antara umaro dan ulama ini terus bergandengan tangan. Jadi kita melaksanakan apel 17-an persis di halaman depan Masjid Jami Nurul Falah. Masya Allah. Belum lagi di depan sana ada Pak RW ya, kita selalu bekerja sama. Kemarin kita selama 5 bulan membuat donasi untuk pembelian ambulan untuk warga khususnya di RW 03. Alhamdulillah sudah hadir dan sudah dimanfaatkan di beberapa bulan ini. Itu, Bang. Alhamdulillah. Jadi cukup aktif ini masjidnya. Alhamdulillah. Apalagi
sangat strategis di pinggir jalan raya seperti ini, otomatis Iya. langsung kelihatan dan banyak sekali aktivitasnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah biasanya juga talim ibu-ibu juga rajin ada juga ya Pak? Kalau ibu-ibu memang biasanya dilaksanakan di dalam 1 minggu 2 kali setiap hari Sabtu, cuma tidak di sini Mbak Mugi. Jadi dilaksanakan ada di kantor RW dan juga satu lagi di Musola Al Ikhlas gitu. Nah, kalau yang di masjid ada pengajian bulanan, ada pengajian malam Jumat, kemudian ada kajian kitab kuning itu setiap malam Senin. Kemudian hari Sabtu pagi pada subuh juga ada tahsin Al-Qur'an. Jadi bagi jamaah yang ingin perbaiki baca Al-Qur'annya silahkan. Ada juga ya? Ada juga. Masya Allah. Iya. Pak, tadi kan saya juga sudah lihat kantor DKM-nya. Ya, berarti pengurus di sini juga cukup banyak juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Nah kalau mengenai operasional ya Pak, setiap tempat kan pasti kita membutuhkan itu. Jadi kelihatan kan mesin ini rapi, bersih gitu. Nah ini apakah operasional di sini biaya-biaya yang didapat itu hanya dari infak atau ada yang lainnya nih Pak Dahlan? Ya, ya memang sumber utama kas kita satu dari kotak amal Mbak Mugi yang siap Jumat itu kita edarkan. Kemudian ada juga kotak amal yang standby di depan itu, jadi setiap jamaah yang mau sholat fardu mungkin ada menyisikan silakan. Dan memang dari pemerintah DKI juga ada yang namanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Itu alhamdulillah kita juga ikut melalui Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Lebak Bulus. Alhamdulillah itu cukup membantu untuk kebersihan dan lain sebagainya di masjid ini. Jadi terkelola dengan sangat baik ya Pak Insya Allah, ya. alhamdulillah. Iya, nah mengenai bangunan juga nih ya Pak ya, ini saya lihat juga ciri khasnya kan putih, bersih, jadi dari jauh juga ngelihatnya, wah itu masjid udah keong. Orang taunya kan Nurul Falah, pasti punya arti tersendiri itu Pak. Iya. Memang ini ada kaitannya, pertama terkait dengan pendidikan, kita ada namanya pendidikan Nurul Huda. Jadi cahaya kemenangan disitulah dididik potensi-potensi kampung ini, kemudian ladangnya untuk mereka berkenurul huda. Jadi cahaya kemenangan disitulah dididik potensi-potensi kampung ini, kemudian ladangnya untuk mereka berkreasi, berinovasi adalah masjid. Makanya dinamakan Nurul Falah, yaitu cahaya kemenangan. Jadi mereka yang lulus di Nurul Huda ditempatkan di masjid untuk mengembangkan, melayani masyarakat dan umat. Masya Allah. Pak, pengen tahu juga nih Pak ya fasilitas ya Pak, selain tempat ruang ibadah, apakah juga ada aula, toiletnya seperti apa, parkirnya juga bagaimana ini? Bagaimana nih Pak Dahlan? Alhamdulillah memang fasilitas kita sudah lumayan bagus ya Mbak Mugi. Untuk area paula atau ruang serbaguna yang kita sewakan ya untuk pemasukan juga untuk pengelolaan masjid ini kepada warga di sekitar, bahkan sekarang ini juga sudah banyak untuk 200. Kebetulan ada 2 lantai, jadi bisa 400 lah. Gitu ya. Ada ruang parkir juga di sebelah sana. Kemudian kita juga fasilitas bekerja sama dengan Umaro ya, pengurus RW dan RT yang tadi saya sampaikan. Kita ada mobil ambulans untuk melayani mungkin ada warga yang meninggal dan juga atau yang sakit yang perlu kita bawa segera dan tangani gitu Mbak Bugi. Masya Allah. Lengkap Masjid Nurul Falah terdiri dari 2 bangunan. Bangunan utama berbentuk dasar lingkaran digunakan untuk ruang ibadah utama pria. Bangunan tambahan di samping kirinya mengambil bentuk dasar oval untuk ruang ibadah tambahan wanita. Meski ruangan dipenuhi oleh tak kurang dari 10 tiang yang menopang kubah,
ruangan tetap terasa lega karena penempatannya di pinggir ruangan. Di setiap dua tiang dipertemukan dengan bentuk lengkungan. Bidang di antara dua lengkungan yang berbentuk segitiga diisi dengan kaligrafi warna kuning dengan dasar hijau. Cerukan yang digunakan juga sebagai mihrab itu berlebar 3,5 meter. Kedalaman sekitar 2 meter. Nah, latar belakang mihrab dihiasi juga kaligrafi timbul warna emas dan di bawah kaligrafi terpampang jam digital khas masjid. Pemirsa Jejak Islam, Masya Allah ya, tanpa terasa kita sudah berkeliling dan banyak mengetahui tentang sejarah, manfaat, dan lain sebagainya dari Masjid Nurul Falah yang sangat dikenal sebagai Masjid Keong yang letaknya strategis banget di Karangtengah Lebak Bulus. Jadi kalau lewat jalan sini, jangan lupa untuk mampir ke masjid ini dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihannya ya. Yang pasti, walaupun masjid itu ada di sebelah rumah kita, kalau hati kita terasa jauh, maka akan jauh terasa. Namun, apabila masjid itu jauh dari kita, tapi hati kita terasa dekat, maka itu akan sangat dekat. Insya Allah, apabila semua jejak-jejak kaki kita melangkah dan memakmurkan masjid, insya Allah, Allah akan balas dengan lipatan amal ibadah yang berlimpah. Yuk semangat memakmurkan masjid. Usai sudah Jejak Islam kali ini, saya Mugi Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.